Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan demo gitu ya dengan cara menjalankan Kubernetes di local machine kita menggunakan tools namanya Minikube, yang mana Minikube ini akan melakukan setup secara otomatis di dalam komputer kita. So, apa itu Minikube? Minikube ini merupakan sebuah tools ya yang bisa menjalankan Kubernetes di local machine atau di lokal komputer kita dengan menggunakan konsep single node dan berjalan di atas Docker biasanya. Dan Minikube ini uh, itu tidak ada direkomendasikan untuk production grade. Jadi kalau untuk development atau untuk kita research itu is okay, tapi kalau misalkan untuk deploy aplikasi di level production itu lebih baik jangan seperti itu. Nah, untuk instalasi Minikube sendiri kita bisa menggunakan brew command ya. Brew install Minikube kalau kalian menggunakan Mac. Tapi kalau kalian menggunakan operating system Windows atau Linux gitu ya, kalian bisa cari di dokumentasi resminya di situsnya Minikube. Nah, untuk menjalankan Minikube sendiri, kita bisa menggunakan Minikube Start. Kita coba untuk jalankan Minikube Start seperti ini. Kita tunggu dulu beberapa detik. Oke. Nah, ini artinya Minikube itu udah jalan di atas komputer kita. Seperti itu. Kita balik lagi. Nah, jadi cukup mudah untuk menjalankan Minikube. Pertama cukup install, kemudian yang kedua kita jalankan Minikube Start untuk menjalankan Minikube cluster atau Kubernetes cluster di atas Minikube di dalam komputer kita. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kubernetes tool, yang mana ini akan digunakan untuk berinteraksi gitu ya dengan Kubernetes cluster yang tadi udah berjalan. Ada yang namanya kubectl. Kubectl ini merupakan sebuah CLI tool yang mana kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan Kubernetes API, dan kubectl ini berbentuk CLI ya. Jadi kita harus menggunakan terminal untuk bisa touch atau berinteraksi dengan Kubernetes. Kayak gitu. Nah, secara konsepnya seperti ini. Nanti kubectl itu dijalankan secara terminal atau command line, yang mana di belakangnya itu akan melakukan HTTP request ke Kubernetes API di dalam Kubernetes gitu ya. Yang nanti setelah oke, permintaannya akan direspon kembali dan menampilkan outputnya. Ini ada basic kubectl. Contoh untuk mendapatkan semua resource kita bisa menggunakan kubectl get all. Kita bisa cobain kubectl get all. Nah, ini akan kelihatan nanti resource yang ada sekarang gitu ya. Terus juga ada kubectl get pod untuk melihat list pod yang ada di dalam Kubernetes cluster kita. Kubectl get pod. Nah, karena belum ada apapun, makanya di sini no resources found in default namespace. Terus juga kita akan coba deploy satu aplikasi, yang mana aplikasi ini simple gitu ya. Dia menjalankan Nginx server di dalam Docker kita. Karena di sini saya udah bikin satu filenya namanya deployment YAML. Bentuknya kurang lebih seperti ini, sama seperti yang di slide gitu ya. Di mana YAML ini akan melakukan deployment Docker image Nginx Alpine di dalam cluster Kubernetes kita dengan replika 3, dan nantinya akan diekspos ke dalam port 80 yang nantinya akan bisa kita tunnel juga dari sisi Minikube-nya supaya bisa diakses dari komputer kita kayak gitu. Kita save dulu, kita keluar. Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, untuk melakukan deployment sendiri, kita bisa menggunakan command seperti ini. kubectl apply minf, kemudian diikutkan dengan nama filenya, diakhiri dengan extension YAML. Sekarang kita coba kubectl apply minf deployment YAML seperti ini. Nah, ketika kita enter, kemudian di sini ada informasi deployment created, bla 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 created, ini artinya
deployment manifest kita itu udah dijalankan di dalam cluster Kubernetes. Sekarang kita cek ya kubectl get pods untuk melihat apakah aplikasi kita udah running atau belum gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita lihat teman-teman, di sini ada replika 3. Ini artinya di dalam Kubernetes cluster kita itu akan membuat pods sebanyak 3 biji seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada ready-nya satu per satu, ini artinya aplikasi kita udah jalan. Kemudian statusnya juga running. Jadi kalau misalkan belum running itu artinya belum jalan aplikasinya. Kemudian restartnya 0. Age-nya ini 19 second yang lalu. Kalau kita cek lagi ini 54 second yang lalu. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalkan kita mau hapus ya. Cuman sebelum hapus kita coba dulu. Kita coba melakukan tunneling terhadap Kubernetes cluster yang ada di lokal kita menggunakan Minikube dan menggunakan command Minikube tunnel seperti ini. Nah, nanti biasanya akan diminta password ya. Kita masukin aja password laptop kita. Oke. Sekarang kita coba hit dengan CRL localhost untuk memastikan apakah aplikasi kita ini udah bisa diakses atau belum. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini ada welcome to Nginx. Ini artinya aplikasi kita itu udah bisa diakses dari localhost ya, teman-teman, dengan menggunakan Minikube tunnel ini. Kalau misalkan ini kita stop, kemudian kita coba akses lagi. Nah, di sini akan dapat fail to connect to localhost port 80 after bla 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 karena tadi kita udah stop tunnelnya. Seperti itu. Jadi tunnel ini berfungsi untuk melakukan membuat sebuah jembatan gitu ya antara laptop kita dengan Kubernetes cluster yang jalan di laptop kita. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan tunnel, kita nggak akan bisa akses ke dalam Kubernetes clusternya. Seperti itu. Oke. Nah, terakhir untuk melakukan penghapusan deployment sendiri, kita bisa menggunakan command kubectl delete minf kemudian diikutkan dengan nama file yang tadi kita deploy. Seperti ini. Nah, kalau statusnya udah deleted seperti ini, artinya aplikasi kita udah tidak jalan di dalam Kubernetes clusternya. Kita bisa cek lagi menggunakan command get pods. Nah, di sini akan dapat no resources found in default namespace lagi. Ini artinya aplikasi kita itu sudah dihapus atau tidak jalan di dalam Kubernetes cluster. Seperti itu, teman-teman. So, apa kesimpulannya dari video ini? Yang pertama, kita mempelajari terkait dengan solid foundation terhadap pemahaman Kubernetes arsitektur dan core konsep daripada Kubernetes itu sendiri. Terus yang kedua, key komponennya adalah kita mempelajari terkait dengan API server, scheduler, kubelet, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita udah berhasil membuat suatu deployment YAML yang tadi sebagai contoh kita mendeploy sebuah Nginx ya dengan image Nginx Alpine yang bisa diakses dari localhost 80 seperti itu kira-kira. Oke, kemudian ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama dari kubernetes.io, tentu ini dokumentasi resmi daripada Kubernetes itu sendiri ya. Terus yang kedua ada artikel yang membahas terkait dengan kubectl. Terus yang ketiga ada default atau dokumentasi resmi daripada Minikube itu sendiri. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.